got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Michele Pirro tak percaya, Marc Marquez bisa raih kemenangan beruntun. Musim MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi satu nama sudah mencuri perhatian lebih dari yang lain, Marc Marquez. Bergabung dengan pabrikan Ducati setelah bertahun-tahun bersama Honda, banyak yang memperkirakan butuh waktu bagi Marquez untuk beradaptasi dengan motor baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dalam 2 seri berturut-turut, Thailand dan Argentina, Marquez langsung meraih kemenangan. Kecepatan dan kemampuannya mengendalikan Ducati Desmos edisi GP24 membuat banyak orang terkejut, termasuk Michele Pirro, pembalap penguji Ducati. Ia mengaku masih sulit percaya bagaimana Marquez bisa dengan begitu cepat menyatu dengan motor barunya dan langsung mendominasi. Marquez memang tidak benar-benar asing dengan motor Ducati. Musim sebelumnya, ia mengendarai Ducati Desmos edisi GP23 bersama tim satelit Gresini Racing. Namun, naik ke tim pabrikan dengan motor yang lebih baru tetap menjadi tantangan besar. Biasanya, seorang pembalap butuh waktu berbulan-bulan, bahkan 1 musim penuh, untuk benar-benar memahami karakter motor baru. Tapi bagi Marquez, sepertinya semua berjalan lebih cepat dari perkiraan. Michele Pirro, yang selama bertahun-tahun menjadi penguji motor Ducati, mengungkapkan betapa sulitnya pencapaian Marquez ini. Apa yang dilakukan Marc benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Seorang pembalap dengan motor baru dan tim baru biasanya butuh waktu untuk beradaptasi. Tapi dia langsung menang di 2 seri sekaligus, itu bukan hal yang mudah. Pirro menegaskan bahwa Desmos edisi GP24 bukanlah motor yang bisa langsung dikuasai begitu saja. Motor ini dikenal memiliki tenaga besar dan karakter agresif, yang seringkali menyulitkan pembalap baru. Namun, Marquez justru bisa langsung menyatu dengan motor ini dan menunjukkan performa maksimal sejak awal musim. Kemenangan pertama Marquez bersama Ducati terjadi di MotoGP Thailand 2025. Balapan di sirkuit Chang itu berlangsung sengit, dengan persaingan ketat antara Marquez, Francesco Bagnaia, dan Alex Marquez. Namun, di laps akhir, Marquez mampu menunjukkan kelasnya dan mengamankan kemenangan pertamanya bersama tim pabrikan Ducati. Banyak yang mengira kemenangan di Thailand hanyalah kebetulan atau keberuntungan. Tapi Marquez membungkam semua keraguan dengan kembali meraih kemenangan di MotoGP Argentina 2025. Kali ini, ia harus berjuang lebih keras dalam duel sengit melawan adiknya sendiri, Alex Marquez. Setelah aksi saling salib yang mendebarkan, Marquez akhirnya berhasil memenangkan balapan dan membuktikan bahwa kemenangan di Thailand bukan sekadar kebetulan. Yang membuat pencapaian Marquez semakin mengesankan adalah konsistensinya di semua sesi. Bukan hanya di balapan utama, tetapi juga di sesi latihan bebas, kualifikasi, dan sprint race, Marquez selalu tampil cepat. Pirro menyoroti bagaimana Marquez tidak hanya unggul dalam satu aspek, tetapi dalam semua kondisi dan situasi. Baik dalam lintasan kering maupun basah, dengan ban lunak maupun keras, Marquez selalu bisa menyesuaikan gaya balapnya dengan sempurna. Marc bukan hanya menang di balapan utama, tetapi juga selalu tampil cepat di setiap sesi. Ini menunjukkan betapa cepatnya dia memahami karakter motor dan mampu memaksimalkan potensinya, ujar Pirro. Adaptasi luar biasa ini juga membuat Ducati semakin percaya bahwa Marquez bisa menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara dunia musim ini. 2 kemenangan dalam 2 seri pertama musim ini menunjukkan bahwa Marc Marquez bukan hanya sekadar mencoba Ducati, ia benar-benar telah menaklukkan motor ini. Kecepatannya, agresivitasnya, dan kemampuannya membaca balapan membuatnya langsung menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya. Michele Pirro dan banyak pengamat MotoGP mungkin masih sulit percaya dengan apa yang dilakukan Marquez. Tetapi faktanya sudah jelas, Marc Marquez adalah kekuatan baru di Ducati, dan para rivalnya harus segera menemukan cara untuk menghentikannya sebelum ia semakin tak terhentikan. Dengan musim yang masih panjang, pertanyaannya sekarang adalah, bisakah Marquez terus mendominasi? Atau akankah para pesaingnya menemukan cara untuk mengalahkannya? Semua mata kini tertuju pada seri berikutnya, di mana Marquez akan kembali membuktikan bahwa ia memang layak menjadi kandidat kuat juara dunia 2025.
Marc Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP Argentina 2025, bikin bos Ducati sumringah. MotoGP Argentina 2025 menghadirkan drama, aksi, dan persaingan sengit sepanjang akhir pekan. Setelah mendominasi sprint race, Marc Marquez kembali menunjukkan kehebatannya dengan kemenangan gemilang di balapan utama. Namun, kemenangan ini tidak datang dengan mudah, persaingan ketat, insiden di lintasan, dan duel dramatis dengan sang adik, Alex Marquez, menjadikan balapan ini salah satu yang paling menarik musim ini. Balapan utama MotoGP Argentina 2025 yang berlangsung pada Minggu dimulai dengan ketegangan tinggi. Begitu lampu start padam, para pembalap langsung melesat, tetapi insiden terjadi di tikungan pertama. Marco Bezzecchi, murid dari legenda MotoGP Valentino Rossi, mengalami crash setelah terlibat kontak dengan Fabio Quartararo. Pembalap Aprilia itu terlempar keluar lintasan, memaksanya mengakhiri balapan lebih awal. Sementara itu, di depan, Marc Marquez langsung menancap gas dan mengambil alih pimpinan balapan. Sang adik, Alex Marquez, serta rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, berada di belakangnya, berusaha mengejar. Namun, ketegangan belum berakhir. Beberapa lap setelah insiden pertama, Enea Bastianini juga mengalami crash. Meski balapan diwarnai kecelakaan, para pembalap lainnya tetap fokus bertarung untuk meraih posisi terbaik. Persaingan di lintasan semakin menarik ketika Alex Marquez mulai menekan sang kakak. Alex yang tampil agresif akhirnya berhasil menyalip Marc di laps keempat. Pembalap bernomor 73 itu kini memimpin balapan, sementara Marc harus bekerja lebih keras untuk merebut kembali posisinya. Di belakang mereka, Franco Morbidelli dari tim VR46 Racing juga tampil impresif, membayangi duo Marquez dengan kecepatan yang stabil. Sementara itu, Bagnaia yang sempat berada di barisan depan mulai mendapat tekanan dari pembalap Honda, Johann Zarco. Balapan berjalan sengit. Marc Marquez terus mencari celah untuk kembali mengambil alih posisi pertama. Setiap kali ia mencoba menyalip, Alex dengan sigap menutup jalur, menunjukkan bahwa ia bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Memasuki laps-laps terakhir, ketegangan semakin meningkat. Marc semakin agresif dalam mengejar sang adik. Ia sempat berhasil menyalip Alex di laps ke-18, tetapi hanya bertahan sebentar sebelum kembali disalip. Duel kakak adik ini menjadi sorotan utama balapan. Keduanya saling bertukar posisi dengan aksi-aksi overtaking yang spektakuler. Namun, dengan pengalaman dan strategi yang lebih matang, Marc akhirnya berhasil menyalip Alex lagi saat balapan menyisakan 5 lap terakhir. Meski telah kembali memimpin, Marc belum bisa merasa aman. Alex terus memburunya, mencoba mencari celah untuk kembali menyerang. Namun, sang juara dunia 8 kali ini menunjukkan ketenangannya di momen krusial. Dengan kecepatan yang terjaga dan pertahanan yang solid, ia berhasil mempertahankan posisinya hingga melewati garis finish. Marc Marquez resmi menjadi pemenang MotoGP Argentina 2025, menyapu bersih kemenangan di sprint race dan balapan utama. Sang adik, Alex Marquez, harus puas di posisi kedua setelah memberikan perlawanan sengit. Di belakang mereka, Franco Morbidelli tampil impresif dan berhasil mengamankan podium ketiga untuk tim Valentino Rossi. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berjuang keras sepanjang balapan harus puas finish di posisi keempat, gagal menembus 3 besar. MotoGP Argentina 2025 menjadi salah satu akhir pekan terbaik bagi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang di sprint race, tetapi juga mengamankan kemenangan di balapan utama dengan cara yang spektakuler. Kemenangan ini membuktikan bahwa Marquez masih menjadi salah satu pebalap terbaik di grid, dengan kemampuan mengendalikan tekanan dan mengambil keputusan yang tepat di momen-momen krusial. Namun, performa Alex Marquez juga patut diacungi jempol. Ia menunjukkan bahwa dirinya semakin berkembang dan bisa menjadi ancaman serius di balapan berikutnya. Dengan hasil ini, persaingan MotoGP musim 2025 semakin menarik. Akankah Marc Marquez terus mendominasi? Ataukah ada pebalap lain yang siap menantangnya di seri berikutnya? Semua akan terjawab di balapan mendatang. Marc Marquez tak terkejar, menangis sprint race di Argentina dengan mudah. MotoGP Argentina 2025 menjadi panggung bagi salah satu performa paling dominan yang pernah terlihat di sprint race.
Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan kemenangan mutlak di sirkuit Termas de Rio Hondo. Tidak ada perlawanan berarti dari para rivalnya, dan sejak awal balapan, ia tampak seperti satu-satunya pembalap yang benar-benar mengendalikan jalannya perlombaan. Sejak sesi kualifikasi, tanda-tanda keperkasaan Marquez sudah terlihat. Start dari posisi pertama, ia memiliki keuntungan besar saat balapan dimulai. Begitu lampu merah padam, Marquez langsung melesat, meninggalkan lawan-lawannya tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Sementara para pembalap lain masih sibuk mencari posisi terbaik di tikungan pertama, Marquez sudah berhasil menciptakan celah. Dalam beberapa laps awal, ia dengan mudah memperlebar jarak, sementara para rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, dan Johann Zarco harus berduel ketat untuk posisi kedua dan ketiga. Di belakang Marquez, persaingan sangat sengit. Pedro Acosta dan Fabio Quartararo beberapa kali bertukar posisi, sementara Bagnaia berusaha mengejar ketertinggalannya dari Marc Marquez dan Alex Marquez. Johann Zarco juga tak mau ketinggalan, memberikan tekanan dari belakang. Namun, meskipun pertempuran seru terjadi untuk perebutan podium, tak satu pun dari mereka yang mampu mendekati Marquez. Sang juara dunia 8 kali ini sudah terlalu jauh di depan, menjalankan balapan tanpa gangguan, seolah berada di dunianya sendiri. Salah satu faktor utama yang membuat Marquez tak terkejar adalah konsistensinya dalam menjaga kecepatan. Di setiap laps, ia mampu mempertahankan catatan waktu yang hampir sempurna, tanpa kesalahan sedikit pun. Bahkan saat ban mulai mengalami degradasi di laps-laps akhir, ia tetap mampu mengontrol motornya dengan sangat baik. Ketika sprint race memasuki laps terakhir, Marquez sudah unggul cukup jauh dari pesaing terdekatnya Alex Marquez. Tidak ada duel ketat, tidak ada aksi salib menyalip, hanya seorang Marquez yang melesat sendirian menuju garis finish. Setelah balapan, pujian mengalir deras untuk Marquez. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah komentar dari bos Ducati, Gigi Daligan, yang mengakui bahwa Marquez tampil luar biasa sepanjang akhir pekan ini. Marc benar-benar menunjukkan kualitasnya hari ini. Dia cepat, konsisten, dan tidak membuat kesalahan. Balapan ini mungkin terlihat mudah baginya, tapi sebenarnya dia menjalankannya dengan sangat cerdas, ujar Gigi Daligna. Pujian ini tentu bukan tanpa alasan. Marquez tidak hanya menang, tetapi ia juga melakukannya dengan cara yang sangat dominan, membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Bisakah Marquez mengulang kemenangan di balapan utama? Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Marquez sebagai kandidat kuat untuk meraih hasil maksimal di balapan utama. Namun, tantangan yang akan dihadapinya jauh lebih besar. Balapan utama memiliki durasi yang lebih panjang, strategi manajemen ban menjadi lebih krusial, dan para rival tentu akan berusaha lebih keras untuk menantangnya. Bagnaia, Alex Marquez, Johann Zarco dan Pedro Acosta pasti akan mencari cara untuk menghalangi langkah Marquez menuju kemenangan kedua di akhir pekan ini. Akankah Marquez kembali naik podium di balapan utama? Ataukah kali ini para rivalnya bisa menemukan celah untuk mengalahkannya? Semua akan terjawab dalam pertarungan utama MotoGP Argentina 2025. Marc Marquez tercepat di FP1 dan praktis MotoGP Argentina 2025, bos Ducati Corse geleng-geleng dengan sikap tengilnya. MotoGP Argentina 2025 dibuka dengan sesi latihan bebas pertama di sirkuit Termas de Rio Hondo. Di sesi ini, Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya dengan menjadi yang tercepat bersama motor Desmosedici GT24 miliknya. Namun, bukan hanya kecepatannya yang menjadi sorotan, tetapi juga gaya tengil khasnya yang membuat General Manager Ducati Corse geleng-geleng keheranan. Saat sesi FP1 dimulai, Marquez tampak tidak terburu-buru. Alih-alih langsung menyerang, ia memilih untuk bersantai di awal sesi. Bahkan, ia membiarkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, lebih dulu melaju kencang di lintasan. Namun, Bagnaia tidak memulai sesi dengan mulus. Di tikungan 1, ia sempat melebar, sebuah kesalahan yang juga dilakukan oleh Pedro Acosta sebelumnya. Situasi ini dimanfaatkan oleh Johann Zarco yang langsung melesat ke posisi teratas dengan catatan waktu terbaik di awal sesi. Marquez tetap tenang dan terus mengamati jalannya sesi. Ia tidak langsung menyerang, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk mulai meningkatkan kecepatannya. Seiring berjalannya waktu, tensi sesi FP1 semakin meningkat. Setelah 30 menit berlalu, Marquez mulai meningkatkan kecepatannya dan mencatat waktu di kisaran 1 menit 40 detik.
Ia perlahan naik ke posisi teratas, menunjukkan bahwa ia mulai serius menghadapi sesi latihan ini. Di sisi lain, Johann Zarco tidak mau menyerah begitu saja. Pembalap asal Prancis itu berhasil mencatat waktu 1 menit 39 detik, menyalip beberapa pembalap dan kembali memimpin. Kecepatan Zarco sempat membuatnya terlihat sebagai kandidat terkuat untuk mengamankan posisi pertama di sesi ini. Namun, Marquez masih menyimpan kejutan. Ia terus mendorong batas motornya dan meningkatkan catatan waktunya secara bertahap. Saat sesi FP1 memasuki menit-menit akhir, Marquez akhirnya menunjukkan kehebatannya. Dengan akselerasi dan kecepatan luar biasa, ia mencatat waktu 1 menit 38,937 detik, yang menjadi catatan waktu terbaik di sesi ini. Zarco yang sebelumnya memimpin, akhirnya harus puas di posisi kedua dengan selisih yang sangat tipis, hanya 0,026 detik lebih lambat dari Marquez. Sementara itu, Alex Marquez, adik Marc Marquez, tampil impresif dan berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 39,208 detik. Selain kecepatan dan strateginya, gaya santai namun penuh percaya diri Marquez juga menjadi sorotan. Cara ia membiarkan pembalap lain melaju lebih dulu, lalu perlahan menguasai jalannya sesi, membuat banyak orang terheran-heran. General Manager Ducati Core sendiri dikabarkan cukup kaget dengan sikap Marquez yang terkesan bermain-main di awal sesi. Namun, hal ini justru menunjukkan betapa nyamannya Marquez dengan motor Ducati GP24 yang ia tunggangi. Ia tampak begitu percaya diri, seolah-olah ia sudah memahami setiap aspek motor ini dengan sempurna. Dengan hasil ini, Marquez semakin mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pembalap terkuat di MotoGP 2025. Namun, dengan rival-rival yang tidak kalah cepat, persaingan masih terbuka lebar. Akankah Marquez melanjutkan dominasinya di sesi kualifikasi dan balapan utama? Kita tunggu aksi selanjutnya di Grand Prix Argentina 2025. Marc Marquez mengincar kemenangan di Argentina, para rival harus waspada. MotoGP musim 2025 semakin memanas. Setelah aksi spektakuler di Thailand yang membuat Marc Marquez menyapu bersih kemenangan, kini sorotan tertuju pada seri berikutnya di Argentina. The Baby Alien tidak ingin sekadar puas dengan hasil sebelumnya. Justru, ia semakin termotivasi untuk kembali berdiri di podium tertinggi di sirkuit Termas de Rio Hondo akhir pekan ini. Marquez yang kini membela Ducati Corse tampak semakin padu dengan Desmos edisi GP24. Kecepatannya yang luar biasa di lintasan membuatnya sulit ditandingi. Dengan semangat yang membara, Marquez bertekad untuk mempertahankan momentumnya dan kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap terbaik di MotoGP. Bagi Marquez, Argentina bukan sekadar seri biasa. Ia punya kenangan manis di sana, di mana ia sudah mencatatkan 3 kemenangan di Termas de Rio Hondo, masing-masing pada musim 2014, 2016, dan 2019. Fakta ini menjadi tambahan motivasi bagi sang juara dunia 8 kali itu untuk kembali mencetak kemenangan di lintasan yang sangat cocok dengan gaya balap agresifnya. Saya sangat senang kembali balapan di Argentina. Lintasan ini adalah salah satu favorit saya, di mana saya selalu bisa cepat dan kompetitif di masa lalu, ujar Marquez, dikutip dari Crash. Marquez paham betul bahwa performa apiknya di Thailand bukan jaminan kemenangan mudah di Argentina. Namun, dengan modal kepercayaan diri tinggi dan semakin nyamannya ia dengan Ducati GP24, peluang untuk kembali naik podium tertinggi sangat terbuka. Hal ini benar-benar memberi saya motivasi ekstra dan aku tidak sabar untuk kembali ke trek, tambahnya dengan penuh semangat. Meski Marquez menjadi favorit di Argentina, bukan berarti ia bisa melenggang sendirian tanpa perlawanan. Salah satu rival terberatnya adalah rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Bagnaia, yang merupakan pembalap utama Ducati Corse, tentu tidak ingin membiarkan Marquez mencuri perhatian begitu saja. Namun, ada satu tantangan besar yang harus dihadapinya. Bagnaia belum pernah sekalipun meraih kemenangan di sirkuit Termas de Rio Hondo. Kondisi ini membuatnya harus bekerja lebih keras untuk bisa bersaing dengan Marquez. Bagnaia pun mengakui bahwa dirinya harus melakukan sejumlah penyesuaian pada motor agar bisa tampil lebih kompetitif di Argentina. Kami kembali balapan di Argentina, dan aku merasa sudah cukup baik beradaptasi dengan Desmos edisi GP24, kata Bagnaia. Namun, ia juga menambahkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki agar bisa tampil lebih maksimal di lintasan. Kami harus memperbaiki beberapa faktor dan aspek agar bisa bersaing secara penuh, tegasnya.
Melihat performa Marquez yang semakin mengerikan di atas Ducati, tidak berlebihan jika banyak yang menjagokannya untuk kembali meraih kemenangan di Argentina. Kecepatannya di lintasan, ditambah dengan pengalamannya di Termas de Rio Hondo, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi para rival. Namun, MotoGP selalu penuh kejutan. Bagnaia dan pembalap lain seperti Pedro Acosta, Fabio Quartararo, dan Brad Binder tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan laju Marquez dan merebut podium tertinggi. Balapan di Argentina dipastikan akan menjadi ajang pertarungan seru antara Marquez dan para pesaingnya. Akankah The Baby Alien kembali menunjukkan dominasinya? Ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu aksi mereka di lintasan akhir pekan ini. Ducati belum puas. Upgrade besar siap bikin Marquez makin ganas di MotoGP 2025. Kecepatan dan dominasi Ducati di MotoGP 2025 bukan lagi sekadar wacana. Mereka baru saja membuktikannya dengan kemenangan Marc Marquez dan sapu bersih podium di MotoGP Thailand 2025. Namun, yang mengejutkan adalah Ducati masih merasa belum cukup. Mereka percaya bahwa masih ada ruang untuk berkembang, dan itulah alasan utama mereka tengah menyiapkan upgrade besar-besaran untuk Desmos edisi GP24. Meski sudah menjadi pabrikan paling superior saat ini, Ducati tetap ingin memperlebar jarak dengan kompetitor. Bahkan, mereka siap memberikan pembaruan signifikan bagi Marquez dan Pecco Bagnaia demi mempertahankan performa puncak sepanjang musim. Menurut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, timnya akan segera memperkenalkan sejumlah komponen baru yang sempat tertunda pemakaiannya. Beberapa di antaranya adalah sasis dan swing arm baru, yang sebelumnya tidak mendapat prioritas dalam tes di Sepang dan Buriram. Alasan utama Ducati berfokus pada pengembangan ini adalah karena pengujian mesin baru yang mereka lakukan di awal musim tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Mesin anyar yang mereka siapkan ternyata tidak lebih baik dari versi sebelumnya. Padahal regulasi MotoGP melarang pengembangan mesin lebih lanjut hingga akhir 2026 setelah proses homologasi selesai. Dengan kata lain, Ducati harus mencari cara lain untuk meningkatkan performa tanpa mengandalkan mesin baru. Disinilah pengembangan komponen seperti sasis, swing arm, dan aerodinamika menjadi faktor krusial. Meski saat ini semua pembalap Ducati menggunakan spesifikasi mesin yang sama, pengembangan komponen baru akan memberi keunggulan lebih besar bagi tim pabrikan dibandingkan tim satelit. Artinya, Marquez dan Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati akan merasakan dampak terbesar dari perubahan ini, membuat mereka semakin sulit dikejar oleh rival-rival mereka. Swing arm dan sasis yang lebih baik akan meningkatkan kestabilan motor saat menikung, memberikan daya cengkeram lebih kuat di tikungan cepat, serta meningkatkan traksi saat keluar dari tikungan. Hal ini sangat penting bagi Ducati yang terkenal memiliki motor dengan tenaga besar tetapi sering kesulitan di tikungan. Pengembangan ini juga sangat berguna bagi Marquez, yang dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif dan sering memaksakan motor ke batas maksimalnya. Dengan sasis yang lebih stabil, ia bisa lebih leluasa dalam mengeksekusi manuver khasnya tanpa kehilangan keseimbangan. Sayangnya, Marquez dan Bagnaia harus bersabar karena upgrade motor ini baru akan tersedia pada bulan Mei 2025. Ducati telah mengonfirmasi bahwa mereka akan menggunakan tes resmi setelah GP Jerez untuk memaksimalkan pengujian komponen baru sebelum digunakan di balapan. Sampai balapan di Jerez, kami akan menggunakan versi motor yang hampir identik dengan yang sekarang. Setelah itu, kami akan fokus mengembangkan GP24 lebih jauh, ujar Dall'Igna, dikutip dari Speedweek. Keputusan ini menunjukkan bahwa Ducati tidak ingin terburu-buru dalam memperkenalkan pembaruan. Mereka ingin memastikan bahwa semua komponen baru telah diuji dengan sempurna sebelum diterapkan di lintasan balap. MotoGP bukan hanya tentang memenangkan satu atau dua balapan. Ini adalah pertarungan panjang di mana konsistensi menjadi kunci utama. Ducati tidak ingin hanya menjadi yang tercepat saat ini, tetapi juga memastikan bahwa mereka tetap berada di puncak hingga akhir musim. Dengan strategi pengembangan yang matang dan pendekatan yang sangat detail dalam setiap aspek motor, Ducati telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar pabrikan yang kuat, tetapi juga tim. Dengan strategi paling cerdas di grid MotoGP saat ini. Dengan Marquez dan Bagnaia sebagai pembalap andalan mereka, serta pengembangan terbaru yang akan segera datang, Ducati tampaknya siap untuk terus mendominasi MotoGP 2025. Bagi para pesaing mereka, ini adalah alarm bahaya. Ducati tidak hanya ingin menang, mereka ingin menguasai. Marc Marquez makin bersinar, Pecco Bagnaia mulai tergeser di Ducati.
Kemenangan Marc Marquez dalam MotoGP Thailand 2025 membawa dampak besar, tidak hanya dalam perebutan gelar juara dunia, tetapi juga dalam dinamika internal tim Ducati Lenovo. Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Buriram, Marquez tampil luar biasa dengan memenangkan sprint race dan race utama, sementara rekan setimnya, Pecco Bagnaia, harus puas finish di posisi ketiga. Dalam dua balapan tersebut, apa yang terjadi di garasi Ducati pun menjadi sorotan. Marquez yang baru bergabung dengan tim langsung menjadi pusat perhatian, sementara Bagnaia, yang telah mempersembahkan 2 gelar juara dunia bagi Ducati pada 2022 dan 2023, tampak mulai kehilangan sorotan. Paolo Campinotti, pemilik tim Pramac Racing, menilai bahwa Marquez tidak hanya unggul dalam balapan, tetapi juga sangat cerdik dalam membangun hubungan di dalam tim. Ia bahkan membandingkan Marquez dengan legenda MotoGP, Valentino Rossi, yang dikenal sangat piawai dalam menciptakan atmosfer tim yang berpihak padanya. Marc sangat pandai menarik perhatian dan membangun dukungan di dalam timnya. Dia punya kemampuan luar biasa untuk membuat semua orang bekerja untuknya, ujar Campinotti dalam wawancaranya dengan Motosan. Hal ini mengingatkan pada strategi yang pernah diterapkan Rossi saat berhadapan dengan Jorge Lorenzo di Yamaha beberapa tahun silam. Saat itu, Rossi berhasil membangun hubungan kuat dengan tim sehingga perlahan-lahan membuat Lorenzo terpinggirkan. Menurut Campinotti, Marquez kini sedang melakukan hal serupa di Ducati, di mana ia perlahan mengambil alih peran utama yang sebelumnya dipegang oleh Bagnaia. Ia sangat dihormati di Honda dan Gresini. Sekarang, tantangan terbesarnya adalah mengubah garasi Ducati yang selama ini mendukung Pecco menjadi lebih berpihak padanya, tambahnya. Mantan pembalap MotoGP, Neil Hudson, juga menyampaikan pandangan yang serupa. Ia menilai bahwa jika Marquez terus menunjukkan performa lebih unggul dari Bagnaia, maka para mekanik dan staf Ducati secara alami akan lebih condong kepadanya. Pecco telah membawa Ducati kembali ke puncak dengan 2 gelar juara dunia. Itu adalah pencapaian besar, kata Hudson. Tapi Ducati selalu mendukung siapapun yang memberikan hasil terbaik. Jika Marquez terus menang dan Pecco tidak bisa mengimbanginya, maka situasi di dalam tim akan berubah, lanjutnya. Kini, situasi di Ducati semakin menarik untuk disimak. Apakah Marquez benar-benar akan mengambil alih posisi sebagai pembalap utama tim dan menggeser Bagnaia? Ataukah Bagnaia akan bangkit dan mempertahankan statusnya sebagai bintang utama Ducati? Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan persaingan di dalam tim Ducati tampaknya akan menjadi salah satu drama terbesar yang layak untuk diikuti sepanjang musim ini. Gimana? Sudah sesuai dengan yang kamu harapkan? Kalau masih ada yang ingin disesuaikan, tinggal kasih tahu ya. Jorge Martin akui ragu bisa menandingi Marc Marquez setelah dominasinya di MotoGP Thailand. Musim MotoGP 2025 baru saja dimulai, tetapi atmosfer persaingan sudah terasa begitu panas, terutama setelah penampilan luar biasa Marc Marquez di seri pembuka di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan Ducati, langsung menunjukkan kelasnya dengan memenangkan sprint race dan race utama. Dominasi Marquez di seri pembuka ini mengundang banyak perhatian, salah satunya dari Jorge Martin, mantan pembalap Ducati yang kini memperkuat tim Aprilia. Martin, yang saat ini masih dalam masa pemulihan akibat cedera, mengaku ragu apakah dirinya bisa mengimbangi kecepatan Marquez saat ia kembali ke lintasan nanti. Jorge Martin mengalami kecelakaan serius saat tes pramusim di Sepang, yang membuatnya harus menjalani pemulihan dan absen di 2 seri awal musim ini. Cedera pada pergelangan tangan dan kakinya cukup serius, sehingga ia harus melewati MotoGP Thailand dan Argentina sebelum bisa kembali balapan. Meski tidak ikut berlaga di lintasan, Martin tetap mengikuti jalannya MotoGP Thailand dengan menyaksikan dari layar kaca. Dari situ, ia bisa melihat betapa dominannya Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP24. Bagi Martin, hal ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sebagai mantan pembalap Ducati, ia sangat memahami potensi besar motor tersebut, terutama setelah sukses mengantarkannya meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Namun, yang membuatnya ragu adalah bagaimana Marquez bisa langsung menguasai motor tersebut dengan begitu cepat, seolah-olah sudah bertahun-tahun mengendarainya. Marc Marquez tidak hanya menang di Buriram, tetapi juga mendominasi sepanjang akhir pekan. Mulai dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race dan race utama, pembalap debutan Ducati itu selalu berada di posisi teratas. Di sprint race, Marquez tampil tanpa celah, meninggalkan lawan-lawannya jauh di belakang. Sementara di race utama,
Ia sempat mengalami penurunan kecepatan pada laps ke-7 akibat tekanan ban depan yang turun. Namun, dengan strategi yang cerdik, ia memanfaatkan slipstream dari Alex Marquez untuk meningkatkan kembali tekanan bannya agar tetap sesuai regulasi. Setelah kondisinya stabil, Marquez kembali menggeber motornya dan berhasil menyalip adiknya untuk meraih kemenangan. Jorge Martin mengaku terkejut melihat bagaimana Marquez mampu mengatasi situasi sulit dengan begitu tenang dan cerdas. Baginya, ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal pemahaman teknis dan strategi balapan yang luar biasa. Sebagai juara dunia bertahan, Jorge Martin tentu memiliki ambisi besar untuk mempertahankan gelarnya di musim 2025. Namun, setelah melihat performa Marquez di Buriram, ia merasa bahwa tantangan yang dihadapinya kali ini jauh lebih berat. Saya tahu betul kekuatan Desmos edisi GP24 karena saya sendiri yang menggunakannya musim lalu. Tapi melihat bagaimana Mark langsung bisa menaklukkannya di balapan pertamanya bersama Ducati, itu sangat luar biasa, ujar Martin. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengimbangi kecepatannya ketika saya kembali nanti. Saya hanya bisa berharap bisa segera pulih dan kembali ke lintasan secepatnya, tambahnya. Absennya Martin di 2 seri awal membuatnya tertinggal cukup jauh dalam klasemen sementara. Sementara itu, Marc Marquez telah mengukuhkan dirinya sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Dengan MotoGP 2025 yang masih panjang, Jorge Martin tentu masih punya kesempatan untuk bangkit dan memberikan perlawanan. Namun, melihat performa Marquez saat ini, Martin menyadari bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Akankah Martin mampu menantang Marquez ketika ia kembali ke lintasan? Atau justru Marquez akan terus melanjutkan dominasinya bersama Ducati? Semua pertanyaan ini akan terjawab di seri-seri berikutnya.